Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Fahri Fahmi, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam serta teman-teman semua. Baik, di sini kami dari kelompok 21 yang terdiri dari saya sendiri, Fitrotin Nurnan Filania dengan NIM 3 digit terakhir 128 dan teman saya Berliana Kinara dengan NIM 309 dan Muhammad Nandrio Valentino dengan NIM 504. Dan di kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perspektif Islam. Langsung saja yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya adalah pemateri pertama yang akan memaparkan materi yang berjudul dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perspektif Islam. Latar belakang ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Isu-isu di masa depan berkaitan erat dengan sangat ditentukan oleh kemudian muncul pengetahuan dan teknologi baru. Laju globalisasi sangat dipengaruhi oleh peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Disinilah Islam yang menjunjung tinggi akhlakul karimah berperan diperlukan dalam mengimbangi dan membimbing pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Agar tidak terjadi pergeseran moral yang merujuk pada kerusakan di muka bumi, maka makalah ini akan membahas mengenai kaitan Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ringkasan pengertian mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah akumulasi teori dan cara-cara aplikasi teori serta alat-alat yang diperlukan untuk mengoperasikan teori tersebut dalam konteks melakukan perbaikan dan perubahan menuju cita perbaikan. Hal ini sejalan dengan misi Allah yang menurunkan ajaran Islam sebagai agama yang dapat membimbing umat manusia menjadi umat yang terbaik di dunia. Di sisi lain, Islam justru memandang iptek dengan perhatian besar. Hal ini sesuai dengan firman Allah yaitu yang berada di surat An-Nahl ayat 89 yang isinya, "Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Oleh sebab itu, jika seseorang ingin meneliti sejarah, teknologi, etika, dan sebagainya, niscaya ia akan mendapatkannya." Pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah disinggung dari berbagai sisi dalam Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ajaran Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran, manusia memiliki potensi untuk mengembangkan dan mendapatkan ilmu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu, banyak ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk mengaktualisasikan potensinya, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33 yang isinya, "Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan." Yang kedua, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya ilmu pengetahuan dan teknologi berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penggunaannya pun harus bertujuan untuk ibadahnya, yakni mengupayakan terciptanya kenyamanan dan kesejahteraan dalam hidup baik serta material maupun spiritual. Juga harus membawa manusia untuk semakin dekat beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena melalui berbagai teori, ilmu pengetahuan yang diperoleh dari hasil pengamatan, peneliti, dan percobaan terhadap berbagai fenomena yang merupakan bagian dari tanda kekuasaannya. Peran Islam dalam perkembangan iptek. Adapun kenikmatan dan manfaat-manfaat yang dapat diambil oleh manusia dari alam ini dalam rangka kedudukannya sebagai khalifah di bumi, sebenarnya merupakan ujian terhadap keislaman dirinya sepanjang hidupnya di alam dunia ini. Dalam firman Allah Quran surat Al-Qaf ayat 7 yang artinya, "Sungguh kami telah menjadikan apa-apa yang di atas bumi itu sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka," atau manusia. Jadi, dari arti ayat yang di atas tersebut ditarik kesimpulan bahwa sains dan teknologi bukan tujuan hakiki dan hidup manusia di bumi ini, tetapi hanyalah alat yang sangat berguna untuk melancarkan dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Adapun tujuan hakiki dari hidup manusia adalah mencapai derajat takwa di sisi Allah, sehingga pada akhirnya memperoleh kebahagiaan yang kenal abadi di sisinya. Disinilah Islam berperan dalam laju perkembangan iptek. Islam dapat menjinakkan keliaran pemanfaatan teknologi. Islam dapat menyuntikkan muatan moral kepada para pengembang dan pemanfaat teknologi agar mereka tidak menyelewengkan netralitas fungsi teknologi. Dengan ini, Islam menganjurkan untuk selalu menggandengkan pengembangan dan pemanfaat iptek dengan kesadaran akan nilai-nilai moralitas. Baik, selanjutnya ada sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam. Nah, pada 14 abad yang lalu atau abad 6 Masehi, Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 mengisyaratkan anjuran untuk membaca apa saja dalam artian tidak menyalahi syariat Islam. Nah, dengan kedatangan Napoleon Bonaparte di Mesir, disinilah untuk pertama kali terjadi kontak Mesir dan umat Islam dengan bangsa Eropa. Dan juga sekaligus sebagai awal kesadaran bagi Mesir dan umat Islam akan kebodohan dan keterbelakangannya dibanding dengan Eropa Barat. Nah, dengan kegemilangan Islam di zaman pertengahan, tidak hanya mampu bersaing dengan Barat, tetapi juga menjadi kiblat peradaban dunia karena pengembangan iptek didasarkan pada iman dan takwa. Hal ini meniscayakan seluruh umat Islam, khususnya generasi muda atau Muslim, untuk mengarahkan potensi diri dalam memahami ayat-ayat Tuhan, baik yang bersifat kauliyah yaitu Al-Quran dan Hadis, ataupun yang bersifat kauniyah yaitu alam semesta. Di sini juga ada tokoh-tokoh Muslim yang berperan dalam perkembangan iptek. Al-Quran menyampaikan ajaran berupa dua aspek kehidupan manusia, yaitu mengajarkan sistem keyakinan dan mengatur tindakan pengabdian manusia pada Tuhan, serta tindakan-tindakan dalam tata hubungan sosial dan interaksi sosiologis. Adapun tokoh-tokoh ilmuwan Muslim yaitu yang pertama ada Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq al-Sa'bah al-Kindi dari tahun 801 hingga 873 Masehi. Dan yang kedua ada Abu Ali Muhammad Al-Hasan Ibnu Al-Haytham atau Ibnu Haytham pada tahun 965 hingga 1040 Masehi. Yang ketiga ada Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sinatu atau Ibnu Sina dari tahun 980 hingga 1037 Masehi. Yang keempat ada Abu Musa Jabir bin Hayyan dari tahun 750 hingga 803 Masehi. Dan yang terakhir ada Ala al-Din Abu Al-Hasan Ali bin Abi Zam Al-Qaris Al-Dimaski atau Ibnu Nafis dari tahun 1210 hingga 1288 Masehi. Dari tokoh-tokoh tersebut menunjukkan bahwa betapa umat Islam klasik telah memberikan kontribusi terhadap kemajuan iptek. Baik, di sini adalah kesimpulan, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah akumulasi teori dan cara-cara aplikasi teori serta alat-alat yang diperlukan untuk mengoperasikan teori tersebut. Dalam konteks melakukan perbaikan dan perubahan menuju cita perbaikan, Islam mulai memerintahkan umatnya untuk senantiasa menuntut ilmu sejak turunnya wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Namun, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam peradaban Islam mulai berkembang pesat pada zaman Daulah Abbasiyah hingga dapat menyaingi peradaban Barat. Banyak ilmuwan-ilmuwan dengan karya yang luar biasa tercetak di zaman ini. Pada hakikatnya, ilmu pengetahuan dan teknologi berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penggunanya pun harus bertujuan untuk beribadah, yakni mengupayakan terciptanya kenyamanan dan kesejahteraan dalam hidup baik secara material maupun spiritual. Dan juga harus membawa manusia untuk semakin dekat beriman kepada dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Islam perlu berperan dalam laju perkembangan iptek. Di sini ada studi kasus. Kami mengambil dari pesantren Darussalam Gontor yang didirikan pada tahun 1926.
merupakan salah satu contoh pesantren modern yang berhasil menggabungkan pendidikan agama dan iptek. Pesantren ini dikenal dengan sistem pendidikan yang komprehensif, di mana siswa diajarkan tidak hanya ilmu agama saja, tetapi juga ilmu pengetahuan seperti matematika, fisika, biologi, dan teknologi informasi. Nah, di sini juga ada inovasi dan program teknologi dalam pesantren Gontor cukup memadai seperti adanya fasilitas laboratorium sains dan teknologi di mana santri dapat mempraktikkan teori yang mereka pelajari dalam mata pelajaran seperti kimia, fisika, dan biologi. Dan yang kedua ada pendidikan teknologi informasi. Guntur juga telah mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam kurikulum mereka. Santri diajarkan dasar-dasar komputer, pemrograman, dan keterampilan teknologi lainnya yang relevan dengan perkembangan zaman. Nah, ini juga mempersiapkan mereka untuk beradaptasi dengan cepat dalam dunia kerja yang semakin digital. Dan yang terakhir juga ada proyek kewirausahaan berbasis teknologi. Untuk menggabungkan teori dan praktik, pesantren ini mendorong santri melibatkan dalam proyek-proyek kewirausahaan berbasis teknologi. Misalnya, mereka dapat mengembangkan aplikasi atau platform digital yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, pengaruh Islam terhadap perkembangan iptek di Indonesia dapat dilihat melalui informasi pesantren-pesantren tradisional yang menjadi pesantren modern yang mengintegrasikan pendidikan agama dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pesantren Darussalam Gontor ini juga merupakan contoh sukses bagaimana nilai-nilai Islam dan iptek dapat bersinergi untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Serta integrasi ini dapat tidak hanya memperkuat fondasi keagamaan para santri, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan yang relevan untuk menghadapi tantangan zaman sekarang juga. Seperti itu studi kasus dari kelompok kami. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.